Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh jamaah, Bapak Ibu yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini, yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur, alhamdulillah karunia Allah. Allah masih berikan kita kesempatan ringan langkah untuk kita menjalankan kaki ke tempat yang mulia ini, guna terus istiqomah melakukan ibadah, terlebih selepas sholat subuh dengan berjamaah. Mudahan langkah kita menjadi langkah yang barokah, langkah yang manfaat, langkah menjadi sebab turunnya rahmat Allah, turunnya ampunan dari Allah, dan menjadi sebab kita menjadikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita di Al-Imran 144. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad wa ma Muhammadun illa rasul. Ini masih sambungan dengan ayat yang lalu ya, yaitu tentang pembicaraan teguran kepada para sahabat yang tidak mau disiplin. Kemarin kita sudah bahas bahwa kekalahan yang terjadi di perang Uhud itu memang kesalahan sahabat karena tidak menjalankan sebagaimana instruksi yang sudah dibangun oleh baginda Rasul, ternyata tergiur dengan ghanimah sehingga pada akhirnya Allah uji para sahabat dengan kekalahan. Lalu yang kedua, dalam kekalahan itu pula Allah punya tujuan. Padahal sebelumnya dalam perang Badar muslimin itu menang gemilang gitu. Padahal jumlahan mereka pada masa perang Badar sedikit, musuh banyak. Di Uhud banyak pula muslimin walaupun memang tidak seimbang, tapi lebih banyak daripada Badar, cuman kalah. Nah, di dalam kekalahan itu ternyata Allah punya tujuan. Pertama, tujuannya Allah mau mengetahui siapa yang betul-betul mukmin, siapa yang tidak beriman. Siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Ketahuan dari situ. Lalu tujuan yang kedua, Allah mau menjadikan para sahabat sebagai syuhada, sebagai orang yang mati syahid, wa yattakhidha minkum syuhada. Lalu tujuan yang ketiganya adalah walihumahhisallahu alladhina amanu. Allah mau membersihkan dosanya para sahabat. Lalu yang terakhir, wa yamhaqallahu wa yamhaqul kafirin. Allah mau membinasakan orang kafir. Pembinasaan Allah bukan hanya dalam kematian saja atau dalam peperangannya kalah, tapi dikasih kemenangan itu pun juga itu adalah merupakan kebinasaan bagi mereka. Karena mereka makin sombong, makin takabur, makin bangga diri, akhirnya makin jauh. Itu adalah kebinasaan mereka. Nah, termasuk gitu, kekalahan-kekalahan perang sekarang juga begitu. Negeri-negeri muslim kenapa kalah gitu? Padahal muslim banyak. Ya ini tujuannya sama. Allah mau tahu siapa yang munafik, siapa yang mukmin betulan. Loh, sekarang banyak mukmin yang gugur karena Allah pun juga mau menjadikan mukmin banyak yang jadi syuhada.
Di Palestina banyak yang jadi syuhada. Luar biasa. Hebat jasa. Lalu yang ketiganya sama sekarang juga, Allah mau membersihkan dosa-dosanya orang-orang sekarang. Bahwasanya mereka gugur dalam peperangan atau tidak bersalah pun digugurkan oleh Allah. Itu salah satu cara Allah. Kemudian yang keempatnya sama, mau membinasakan mereka. Lalu kemudian Allah beritahu ke kita bahwasanya surga itu memang jalannya mudah. Tapi untuk meraih itu surga itu tidak mudah. Maka kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kalian akan mengira masuk ke dalam surga, kata Allah, sementara Allah belum tahu kalian ini mau jihad atau tidak, mau sabar atau tidak gitu. Tahu-tahu mau masuk surga aja, mau jihad enggak mau, berjuang di jalan Allah enggak mau, dipintain iuran aja ngomel gitu. Ngomongnya mau masuk surga, diajak ke masjid gak mau, suruh berjamaah gak mau, hukum syariat ditelantarkan, ngakunya Islam. Begitu dikasih bala gak sabar, gak dapat kupon aja marah-marah gitu. Ini mau masuk surga kata Allah yang beginian. Malaikat keluarin yang ginian. Allah tuh mau tahu mana yang betul-betul murni yang mukmin, mana betul-betul yang murninya dua tak. Mana yang benar-benar Islam, mana yang karbitan gitu. Jadi dibuktikan. Lalu kemudian wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad itu illa rasulun, melainkan rasul, utusan. Qad khalat, sungguh telah berlalu min qablihi, sebelum rasul Nabi Muhammad, ar-rusulu, para utusan. Rasulun satu utusan, rusulun beberapa utusan. Jamak dari rasul. Afa immata, apakah jika Muhammad itu wafat, au kutila atau terbunuh, inqalabtum, kalian akan balik ala aqabikum, ke belakang kalian. Wa man, siapa orang yang qalib balik ala aqibaihi, ke belakangnya, wala yadurrullaha syai'a, maka tidak ada madarat untuk Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan balas bagi siapa yang bersyukur atas nikmat Allah. Wa ma kana linafsin an tamuta, wa ma kana, dan tidaklah linafsin, bagi setiap diri, an tamuta, akan mati, illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Kitaban, karena sudah menjadi ketetapan, muajjala, yang telah ditetapkan waktunya. Wa man, siapa orang yurid, mengharapkan sawabat dunya, ganjaran dunia, nu'tihi, kami berikan itu sawab, minha, di dunia. Wa man, siapa orang yurid sawabal akhirah, mengharapkan pahala akhirat, nu'tihi, kami pun berikan itu sawab, minha, di akhirat. Wa sanajzis syakirin, dan kami akan berikan balasan pada orang yang mau bersyukur. Kata Allah, wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan hanya utusan saja.
qad khalat min qablihir rusul. Sungguh kata Allah telah berlalu dulu pun sebelum Nabi Muhammad banyak juga rasul-rasul yang lain. Nah ini ayat udah lama ini turun itu. Sahabat-sahabat itu sebelum Nabi wafat itu ini ayat sudah turun. Lalu ketika baginda Rasul wafat, karena kan ayat sebelum Rasul itu wafat itu kan ada al-yauma akmaltu lakum dinakum itu. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam sudah final. Sudah turun hukum syariat, sudah selesai gitu ya ibaratnya. Tapi bukan berarti tidak boleh ada yang ditambahin, bukan. Karena ada hal-hal tertentu yang perlu dijabarkan. Kadang ada orang sekarang ini menyebutkan bahwa Islam itu tidak perlu ditambah lagi. Sudah final ini itu. Enggak, sebetulnya ada yang masih ini. Cuman Islam memang sudah sempurna. Hukum-hukum sudah diturunkan, tapi perlu penjabaran. Model hukum zakat itu kan, hukumnya sudah turun, tapi kan penjabarannya tidak disebutkan zakat harta, zakat beras, zakat kambing gitu kan, nggak disebutin di sini. Kalau disebutin terlalu panjang, tapi ayatnya kan sudah turun. Itu penjabarannya begitu. Nah ketika baginda Rasul wafat, sahabat-sahabat ini ada yang disebutkan itu kalau bahasa gitu tuh mendadak akalnya itu jadi gila gitu. Sahabat tuh. Sehingga ketika baginda Rasul wafat itu tidak ada seorang pun yang percaya Nabi Muhammad itu wafat. Jadi pikirannya itu kacau gitu. Sahabat tuh. Apalagi sahabat Umar. Sahabat Umar itu ketika Rasul wafat sampai berani teriak-teriak tuh. Kata Umar, siapa yang menyebutkan Rasul wafat, tak penggal lehernya tuh. Sambil ngacung pedang tuh. Saking sudah kalutnya tuh Umar pikirannya tuh. Padahal ayat ini sudah ada gitu. Pokoknya kata Umar, siapa yang menyebutkan Rasul wafat, aku penggal lehernya. Ya tentu saja orang tuh pada gembiraan semuaan. Gak ada yang berani ngomong Rasul wafat. Diamin aja semuaan tuh. Ya teriak-teriak Umar itu. Gak ada satupun yang bisa mencegah tuh Umar. Lalu pada akhirnya Abu Bakar waktu itu baru datang dari jauh gitu. Mendengar Rasul wafat, langsung terdiam Abu Bakar tuh. Lalu setelah itu masuklah ke rumahnya Rasulullah, karena di situ ada putrinya Sayyidah Aisyah gitu, binti Abu Bakar. Lalu dibukalah tutup kepalanya baginda Rasul, karena ditutup pakai tudung gitu. Biasa kita kalau ada yang wafat kan ditutup pakai tudung. Dibuka oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, tibta ya habibi hayyan wa mayyitan. Sungguh engkau itu baik, wahai kekasihku, semasa hidup dan semasa sudah wafat. Demi bapakku dan ibuku, kata Abu Bakar. Walakin qala Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau bakal mati dan mereka pun bakal mati. Wa kharaja wa jama'a sahabat. Ini kesadaran Abu Bakar nih. Jadi sadarnya betul-betul Abu Bakar nih. Walaupun ini tahu ini Rasul gitu.
Rasul yang mulia yang dicintai oleh beliau. Segala-galanya diberikan, bukan hanya harta, nyawa pun diberikan untuk Rasul. Sekarang Rasul wafat. Sama Abu Bakar juga kalau mau emosi gitu kan seperti Umar mungkin bisa. Tapi Abu Bakar tetap sadar diri. Sampai dikecup keningnya Rasul. Lalu disebutin innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Itu menyadarkan diri. Engkau bakal mati, mereka pun bakal mati. Diam aja Abu Bakar tuh. Lalu setelah itu Abu Bakar keluar Abu Bakar. Karena sahabat di luar itu bergejolak. Tidak ada satupun yang berani ngomong bahwa Rasul itu wafat karena Umar ini ngacung-ngacung pedang. Sampai akhirnya Abu Bakar itu naik ke mimbar. Lalu berkhutbah Abu Bakar. Dengan khutbah yang begitu mengagumkan semua gitu. Dalam khutbah itu kata Abu Bakar, ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin, dan seterusnya. Itu kayak Abu Bakar mungkin seperti itulah gitu sampai orasi. Begitu Abu Bakar itu sudah pidato di situ, semuaan tersungkur nangis, termasuk Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Abu Bakar pada waktu itu kan ngomong gini, hai ayo manusia, man kana ya'budu Muhammadan, siapa orang yang beribadah kepada Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, sesungguh Nabi Muhammad sekarang sudah wafat. Tapi wa man kana ya'budullah, siapa orang yang beribadah kepada Allah, fa innallaha hayyun la yamut, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan ada wafat. Wa qad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah telah mengatakan dalam Quran. Dibacain ayat ini nih. Begitu sudah selesai dibacain ayat ini, semua sahabat terdiam, Umar pun terdiam. Kata Umar, hai sahabat, wallahi ka'anna hadhil ayatu lam yasma'ha illa min Abu Bakar. Seolah-olah aku ini tidak mendengar ini ayat kecuali dari Abu Bakar, padahal ini ayat sudah lama turun. Tapi ketika mendengar Rasul wafat, lupa dengan ayat ini semua. Saking senangnya dengan Nabi, saking cintanya dengan Nabi itu. Sampai-sampai ayat Quran yang diturunkan oleh Allah itu lupa mereka bahwa Muhammad ini akan wafat. Sehingga ketika Abu Bakar membacakan ayat ini, seolah-olah mereka itu baru dengar gitu. Lalu teringat kembali dengan firman Allah ini. Begitu sudah teringat, baru mereka sadar bahwa Muhammad ini adalah Rasul, bukan untuk diibadahi. Nabi Muhammad ini Rasul. La Rabbun Ma'bud, bukan Tuhan yang diibadahi, bukan yang dimaksudkan dalam sebuah peribadahan. Muhammad ini Rasul. Makanya kata Allah, afa imma ta'au qutilan qalabtum, apakah jika Nabi Muhammad itu wafat atau au qutilan qalabtum, atau terbunuh di peperangan atau apalah Nabi Muhammad itu, sehingga Nabi Muhammad itu tidak bernyawa lagi gitu. In qalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik ke belakang. Artinya itu kembali kepada kekufuran. Karena sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada, udah keluar lagi lah jadi Islam gitu.
Apakah mesti begitu gitu? Model sekarang kita nih. Karena misalkan Nabi Muhammad sudah tidak ada, lalu kita beribadah sekarang ini dengan Nabi yang ada sekarang. Bukan, kita ini ibadah ke Allah. Nabi Muhammad itu adalah merupakan orang yang diberi suruhan oleh Allah untuk menyampaikan risalah, bukan untuk dijadikan ibadah. Ibadah kita ke Allah tetap, bukan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini hanya menyampaikan risalah, menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah untuk disampaikan. Adapun teknik dalam ibadah tujuannya ya ke Allah semua. Makanya begitu Nabi Muhammad wafat, bukan berarti kita harus kembali ke belakang. Anna Muhammadun murzalun yajuzu alaihil maut. Nabi Muhammad ini adalah orang yang diutus, maka wenang bagi Nabi Muhammad akan wafat. La rabbun ma'bud hatta tatraka ibadallahi min ajali mautih. Sampai kita harus meninggalkan agamanya Allah ketika Rasul wafat. Enggak begitu. Kecintaan kita itu bukan begitu. Li'annal maqsud min wujudihi tablighu risalati rabbih. Karena yang dimaksudkan dari wujudnya Nabi Muhammad itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujudnya Nabi Muhammad itu adalah penyampaian risalah. Jangan kayak umat Nasrani. Disuruh beribadah ke Allah, malah yang diibadah itu yang menyampaikan risalahnya. Yahudi juga begitu. Nabi Uzair menyampaikan hukum syariat, malah Nabi Uzairnya yang disembah. Begitu juga dengan sahabat. Ketika sahabat sudah dibacain ayat itu, langsung terdiam sahabat, mengingat benar juga apa yang dikatakan Allah. Apa imma ta'au kutilan, jika Nabi Muhammad itu wafat atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali ke belakang gitu. Sehingga dulu kalian kufur, lalu datang Islam, kalian Islam, sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada, kembali jadi kufur. Kata Allah, wa may yanqalib ala aqibaihi falayadurrullaha syai'a. Siapa orang yang kembali ke belakang, menjadi murtad kembali setelah dia muslim, falayadurrullaha syai'a, sedikit pun tidak akan membahayakan Allah. Sedikit pun, kata Allah, tidak akan membahayakan Allah. Bahkan membahayakan dirinya malah. Ketika dia sudah kenal dengan Islam, sudah masuk muslim tapi murtad kembali, justru membahayakan dirinya. Sedikit pun tidak ada bahaya bagi Allah. Bahkan wasayajzillahu syakirin. Kata Allah, kami akan balas siapa yang bersyukur atas nikmat Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta. Tidaklah setiap diri itu akan wafat, akan mati, illa biiznillah, kecuali melainkan atas izin Allah semuaan. Tidak ada satu nafas pun yang mati di sekitar kita, kecuali semuaan atas izin Allah. Berarti kalau wa ma kana lil nafsin ini antamut illa biizni, berarti sejatinya orang mati sekalipun dibunuh, matinya tetap izin Allah. Hanya syariatnya. Makanya kalau orang itu belum sampai pada ajalnya, enggak bakalan bisa mati. Makanya kata Allah, illa biiznillahi kitaban muajjala, ketentuan yang memang sudah ditetapkan waktunya. Sekalipun dia itu dibunuh pakai pistol, karena pistol itu tabiatnya ketika di pelatuknya ditembakkan itu kan membunuh. Sekalipun dia itu kena, kalau belum waktunya, tetap saja nggak bakalan mati. Nggak bakalan mati. Karena mati itu biiznillah.
Lo orang nggak ditembak ujun, kalau Allah waktunya mati, mati. Nggak ditembak waktunya mati, mati. Ada orang yang ditusuk. Ditusuk itu ya harusnya mati. Karena tabiat dari penusukan itu biasanya mati. Tapi tidak sedikit orang yang dicincang tapi nggak mati-mati. Bukan ditusuk lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa benar. Tidak orang yang dicabut nyawa oleh Allah kecuali atas izin Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pantas, Masya Allah. Bahkan ini kalau wali-wali Allah tuh, makanya kenapa wali Allah itu berani gitu. Hidupnya itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada ketakutan sedikit pun. Wali-wali Allah itu. Hatta dengan siapapun itu. Karena mereka ini sudah menggantungkan dirinya dengan Allah. Sekalipun diancam tenang aja hidupnya. Sekalipun di penjara diam aja, tenang aja. Kenapa? Karena dia sudah meyakinkan bahwa mati itu Allah yang mau. Allah yang izinkan. Sekalipun digantung barangkali kalau Allah belum izin. Bukankah Abu Hasan Asyadili pernah mau dihukum gantung kan? Gara-gara difitnah. Tapi begitu mau dihukum gantung, datang petir. Semua yang mau eksekusi mati. Akhirnya nggak mau lagi mau eksekusi. Cara Allah tuh. Kalau belum waktunya. Padahal sudah siap-siap tuh. Mau digantung. Kalau belum waktunya nggak bisa juga. Wa man yurid sawabad dunya, siapa orang yang mengharapkan peramalannya itu pengen mengharapkan ganjaran dunia, balasannya balasan dunia, nu'tihi minha, kami bagikan untuk dia balasan dunia. Segala perbuatan amal kita pengen disegerakan di dunia misalkan, kata Allah kami berikan itu. Cuman wala hadzallahu fil akhirah. Kalau orang ini pengen balasannya dibalas di dunia, diberi oleh Allah balasan di dunia, tapi di akhirat kada dibagi. Kada dibagi. Tapi sebaliknya, wa may yuridil sawabal akhirah, siapa orang yang mengharapkan balasan akhirat, nu'tihi minha, kami berikan balasannya di akhirat. Bahkan wasana jadi syakirin, kami akan berikan balasan untuk orang yang bersyukur. Jadi balasan itu kalau mau sekarang bisa Allah beri. Keadilan Allah coba. Kalau orang yang diterima dalam peramalan itu kan syaratnya mukmin. Karena Allah sendiri menyebutkan bahwa orang yang beriman itu wa amilus solihah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, amal soleh yang dilakukan orang mukmin itu kan diterima. Kecil besar itu tidak jadi masalah. Yang penting iman ada. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah orang kafir. Orang kafir ini peramalannya tidak diterima oleh Allah. Walaupun besar. Kenapa? Kadang nggak beriman. Lah itu kan amal soleh juga yang dia lakukan. Iya. Cuman karena tidak iman, Allah tidak terima. Tapi keadilan Allah tetap masih diberikan keadilannya. Apa? Balasannya kadang-kadang diberi di dunia. Orang kafir yang senang beramal soleh itu dikasih oleh Allah balasannya di dunia. Kalau di akhirat jelas gak bakalan kebagian itu sudah. Cuman untuk urusan dunianya orang kafir pun kebagian keadilan Allah. Macam orang yang senang bersedekah, orang kafir senang bersedekah, itu hidupnya makin banyak tuh rezekinya. Itu keadilan Allah tuh macam gitu.
makin banyak rezekinya. Karena mukmin pun juga kan dijanjikan begitu. Orang yang senang bersedekah, Allah lipatkan ganjarannya dan Allah akan berikan balasannya di dunia dan di akhirat. Orang mukmin. Kalau orang kafir tidak mungkin di akhirat nggak bakalan dibeli karena keadilan Allahnya nggak bakalan diterima. Cuman untuk urusan dunianya Allah tampakkan kafir sekalipun kalau senang sedekah diberi oleh Allah, lancar rezekinya, lancar rezekinya. Bahkan kadang-kadang orang kafir itu ada yang percaya dengan doanya orang Islam. Orang kafir nih. Saya teringat dulu ada Kiai Haji Zain namanya, Abdul Somad namanya. Itu kalau mau beliau ke kota, ada satu toko emas kepunyaan China. Itu kalau beliau datang ke kota, ketahuan sama beliau selalu ditariknya ke dalam toko. Pokoknya suruh mampir. Kalau beliau mau minta emas, berapa saja dikasih. Apa coba yang diinginkan oleh dia? Doanya. Pokoknya kalau ke kota beliau itu selalu ditarik oleh Cina itu, mintain didoakan doa tokonya itu. Coba ditanya sama orang-orang, kenapa kau itu selalu narik ulama di sini? Kata dia, aku percaya doa kiai. Doa kiai percaya coba. Ini kafir percaya doa kiai. Ini muslim nggak percaya dengan kiai. Coba. Tapi memang berkah daripada doa kiai. Itu orang kafir itu sampai saat ini tokonya masih ada, Pak. Tokonya masih berkembang jaya lagi. Kalau di sini kan kayak Sejati gitu kan. Kalau di sana ada namanya Purnama. Itu sampai hari ini tuh orang bejubel datang ke situ tuh beli emas tuh. Padahal di sekitarnya juga kanan kirinya biasa banyak. Saya percaya itu, Pak. Waktu kemarin ada gempa itu, kanan kirinya rusak roboh. Dia nggak terlalu retak-retak aja dia. Oh, padahal kiainya sudah nggak ada, sudah wafat. Tapi percaya dia waktu hidupnya itu selalu dibawa. Itu orang kafir, Bang, datang kiai itu ditarik. Ini datang ke kiai malah kunci pintu. Kunci pintu. Apa? Ada ustad. Aduh, payah kita nih. Orang kafir. Jadi ini yang dimaksudkan tuh. Kalau kita mengharapkan dari amal itu pengen balasan dunia, Allah beri balasan itu. Cuman kalau berharap Allah balasan dunia, di akhirat kada kebagian. Kalau kita berharap pengennya balasan itu di akhirat, Allah beri balasan itu. Bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia pun dikasih. Akhirat disiapkan. Itu ajibnya tuh. Wa man kana yuridul ajilata mu'ajjala lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Orang yang menginginkan balasan yang disegerakan, Allah beri, segerakan cepat. Bahkan saking pengen cepatnya kita kan dipaksa oleh Allah. Ke Allah tuh maksa kita kadang-kadang. Saking pengen cepatnya di dunia tuh diberi. Allahumma in kana rizki fis sama'i. Ya Allah, kalau rezekiku di langit, pangjilhu, turunkan ya Allah. Maksa itu kan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika rezekiku masih di tanah, keluarin. Wa in kana musiran fa yasiru. Jikalau itu sulit, lancarkan. Bahkan saking maksanya wa in kana qalilan fa kasiru. Jika sedikit, banyakin ya Allah. Coba. Itu kan maksa tuh. Doa tuh maksa ke Allah, nggak apa-apa, Allah tuh seneng aja dipaksa. Bahkan kalau nggak pernah maksa, Allah murka. Satu lagi, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu
Ka'ayyin ay kam itu. Ka'ayyin itu kam. Asalnya ayu ditambahin kap jadi ka'ayyin. Kapnya itu ayunya ayu istifham, kapnya kap tasbih. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala. Berapa banyak nabi-nabi yang berperang. Dulu banyak nabi-nabi pun juga berperang. Ma'ahu ribbiyuna kasir. Beserta nabi itu banyak juga santri-santrinya yang ikut. Itu ribbiyun itu pengikut. Banyak juga santrinya, pengikutnya, jamaahnya yang ikut berperang dengan nabi itu. Jadi sudah biasa. Ini bahasanya ini memberikan apa ya, ketegaran kepada sahabat yang kalah di perang Uhud. Jadi ibaratnya jangan kalian merasa bersedih dengan ikut perangnya dengan Nabi lalu kalah. Dulu pun juga banyak Nabi yang berperang itu diikutin dengan pengikutnya begitu banyak, sama kata Allah begitu gitu. Jadi kalian pun pama wahanu lima asobahum, tidak menjadi lemah mereka itu, tidak menjadi takut gitu. Lima asobahum, pada apa yang menimpa mereka fisabilillah, di jalan Allah. Ibaratnya pengikut-pengikut Nabi dulu pun ikut perang dengan nabinya, banyak yang mereka itu kalah. Banyak yang kalah pula ada gitu. Sehingga mereka itu terluka, terbunuh, nabinya terbunuh, sahabatnya terbunuh. Nah kalau seperti itu, mereka tidak menjadi lemah. Walaupun menimpa seperti itu. Maka karena mereka pun tidak menjadi lemah lantaran begitu, wa ma dha'ufu, tidak boleh kalian pun lemah. Wa mastakanu, juga jangan menyerah. Jadi mereka juga sama tuh. Begitu kalian lihat seperti itu tuh, jangan jadi lemah, jangan menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Ini sering kan dipakai orang-orang, wallahu yuhibbus sabirin. Allah senang dengan orang yang sabar. Atau innallaha ma'as sabirin. Ini sering dipakai tuh kalau alasan-alasan tertentu. Allah senang dengan orang yang ketika dia dikasih ujian sabar. Allah senang. Sama halnya dengan sahabat. Ketika perang kalah itu banyak yang sedih sahabat, mengeluh. Diturunkan ayat seperti ini tuh supaya menjadi motivasi. Kalian jangan lemah. Kalian jangan merasa kalah. Kalian jangan mengeluh, jangan menyerah. Ayo bangkit gitu. Orang dulu pun juga begitu. Seandainya mereka itu bisa bangkit, kenapa kalian tidak bisa? Cemen loh, gitu. Kata Allah tuh gitu kan. Ujungnya cemen loh, baru diginiin aja baru teriak-teriak. Makanya langsung kan, wa ma kana qauluhum, dan tidak ada ucapan mereka yang terbunuh nabinya atau yang terluka sahabat-sahabatnya, illa anqalu, kecuali mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doanya tuh. Kalau sudah kalah, sudah diberikan ujian terus-terusan, doanya itu apa? Rabbana ighfir lana, minta ampun. Kenapa harus minta ampun? Sebab sumber kekalahan itu karena salahnya kita. Sumber kelemahan itu karena kesalahan kita. Makanya kalau ada orang itu sulit dalam hidupnya, coba dah banyakin istighfar. Bangkrut usaha, banyakin istighfar. Kenapa? Karena banyaknya salah. Barangkali ada hal yang dilarang oleh Allah, kalian lakukan gitu. Itu sebetulnya. Datang orang pengusaha dari Jakarta ke guru kami, ke pesantren.
nangis-nangis. Kenapa? Usahanya kolab, bangkrut usahanya. Karena usahanya bangkrut, karyawan harus mau tidak mau dikeluarin semua karena nggak kebayar. Perusahaan nggak jalan, hutang masih di luar, sementara yang nagih banyak, kan pusing tuh. Di rumah pun masalah, bini minta cerai. Ini masalah kan? Akhirnya datang ke pondok tuh, pengusaha dari Jakarta tuh dulu, nangis-nangis ke guru kami. Kata guru kami, kayak gini aja dah, sampean diam di sini, jangan keluar selama 2 minggu. Siap mama. Amalannya apa mama? Istighfar sehari 100 kali. Tiap sholat 100 kali. Istighfar aja. Ya istighfar aja. Banyakin istighfar. Amalannya tuh istighfar aja. 2 minggu dia tirakat puasa, istighfar aja terus. Istighfar aja. Kenapa tidak adakah amalan yang lain? Enggak, banyak amalan yang lain. Tapi kenapa istighfar? Karena kesalahan itu terjadi kadang-kadang dari dosa kita. Itu kebangkrutan itu terjadi kadang-kadang dari dosa kita. Bisa jadi kita enggak salah, tapi karyawan kita yang salah. Karyawan kita enggak salah, kita enggak salah. Bisa jadi aturan yang kita pakai salah. Jadi itu. Makanya kata Allah juga, Rabbana ghfir lana, wahai Tuhan ampuni kami, dzunubana, dosa kami, wa israfana, kelebihan-kelebihan kami, tajawazin anil had. Tuh. Wa israfana itu apa? Israf itu melebihi batas. Ketentuan-ketentuan Allahnya tidak pernah dipakai gitu. Jual beli tidak ijab qabul, barangkali perjanjian banyak yang ingkar. Nah, itu bisa jadi itu wa israfana. Fi amrina, dalam urusan-urusan kami, dalam urusan-urusan bisnis, urusan-urusan kantor, urusan bermuamalah, urusan keluarga, urusan dagang. Mungkin saja banyak ada yang kesalahan di dalamnya. Maka karena banyak kesalahan, wasabbit aqdamana, tetapkanlah hati. Aqdam itu asalnya kaki, tapi yang dimaksudkan itu hati. Tetapkanlah kekuatan hati kami. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, barulah minta wangsurna, tolonglah kami 'alal qaumil kafirin, untuk menghancurkan kaum kafir. Baru tuh. Jadi awalnya minta maaf dulu. Makanya segala sesuatu itu minta maaf. Mau masuk masjid aja. Mau masuk masjid itu kan mau ibadah. Tapi doanya apa sih? Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Sebelum minta rahmat, minta maaf dulu kan? Allahumma ghfirli, ya Allah, ampun, minta maaf. Allahumma ghfirli dzunubi, dosaku. Waftahli, bukakanlah untukku abwaaba rahmatik. Pintunya cuma satu tapi disebut abwab. Jamak kan, babun asalnya tuh. Jadi abwabun. Kenapa? Karena pintu rahmat itu banyak. Buka semuaan ya Allah pintu rahmatnya dengan berkah masuk masjid. Gitu. Tapi awalnya apa? Minta maaf dulu. Karena rahmat tidak akan turun kecuali dosa itu sudah hilang. Rahmat tidak akan turun kecuali sudah adzan subuh. Ustaz Rahmat kalau itu. Itu. Jadi semua itu bagian dari dosa itu yang menghalangi itu. Makanya kalau seandainya kesat hidup, susah ini itu salah, itu salah, istighfar, coba baca. Istighfar aja. Karena kadang-kadang dari istighfar itu akan membuat semua jalan itu akan terbuka lewat istighfar, insyaallah. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Kalau sudah seperti itu, Allah berikan kepada mereka sawabad dunya, pahala dunia. Apa yang dimaksud pahala dunia? Kemenangan dan juga ghanimah. Diberi oleh Allah kepada mereka kalau sudah gitu.
wa husna sawabil akhirah, dan yang sebaik-baiknya pahala akhirat yaitu surga. Diberi semua, dunia diberi, akhirat diberi. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Tidak ada tanya jawab. Saya mau ada acara, ya. Mau ada ngisi acara tasmiahan. Jadi mohon maaf. Insya Allah tanya jawabnya besok aja nanti. Ya, insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منهما واجعله لنا حجة. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.